bagaimana menstimulasi perkembangan otak anak yang kecanduan gadget agar perkembangan otak anak tidak terganggu. Iya. Iya, baik. Ini bisa disambung memang ya dengan penggunaan gadget nggak bagus buat anak, tapi nggak bisa disangkal kita sekarang belajarnya pakai gadget. Ini memang saya setuju ya, Bu Ida, Pak Dedi ya, Bu Asi dan ini Ibu Marteda Babu atau Bapak Marteda Babu nih ya. Namanya bisa untuk Ibu Bapak. Tapi teman-teman begini, yang disebut dengan gadget itu adalah alat. Tolong tandai dulu itu. Gadget adalah alat, ya. Sama aja sama sapu, sama aja sama wajan, sama aja sama perlengkapan kita yang lain untuk membantu kita beraktivitas. Maka cara kita memberikannya kepada anak itu yang penting. Kita nggak akan kasih sapu kalau anak mau makan, bukan. Kita nggak akan memberikan kepada anak spidol kalau kita minta anak itu motong buah. Ya. Jadi kita memberikan alat itu sesuai fungsinya. Nah, gadget itu adalah alat bantu yang mengalirkan terutama 2-3 hal penting. 2-3 hal penting. Ini agak bias. Yang pertama, alat untuk komunikasi. Jadi kalau lagi nggak komunikasi ya nggak usah dikasih alatnya. Yang kedua, alat untuk hiburan. Jadi nggak dong kita hiburan dari bangun pagi sampai tidur malam butuh hiburan terus. Hiburan itu kan selingan. Yang ketiga, alat untuk belajar atau mencari pengetahuan. Nah, yang sekarang kita sering terjerumus itu di kontennya. Kontennya itu yang anak tidak bisa lepas adalah game, permainan. Padahal game atau permainan juga punya dua fungsi. Ada game atau permainan yang adalah alat permainan edukasi, jadi game atau permainan itu buat hiburan atau buat edukasi. Maka penting bagi orang tua untuk ngecek. Habis alat itu dipakai, ditanya fungsinya. Bagus nggak tadi? Berfungsi nggak? Bagus bun, bagus ayah. Oke, tadi ngapain? Oh tadi lagi main game. Apa yang dimainin di gamenya? Terusin. Jadikan materi diskusi komunikasi relasi orang tua dan anak. Guru dan anak, ya bahas. Oh tadi saya main kejar-kejaran gamenya. Apa yang dikejar? Dapat enggak? Berapa kali kamu kejarnya? Gimana caranya biar dapat? Itu memacu strategi. Jadi game itu hanya alat juga. Udah mah alat gadgetnya, alat pun gamenya. Materi atau kontennya dibahas. Melepaskan anak tanpa diskusi itu yang membuat kita tidak berhasil mengendalikan pikiran anak-anak. Terakhir yang saya mau tambahkan adalah kapan disebut adiksi. Baru kita sebut adiksi jika mengganggu kendali emosi dan perilaku. Jadi kalau anaknya bisa kita bilangin gini, udah stop dulu gamenya, makan dulu. Anaknya jawab gini, tanggung Bu, kita yang mesti maju. Tanggung apanya? Gamenya nggak bisa diberhentiin. Kenapa? Nanti saya kalah. Oke. Apa cara kamu biar bisa selesai menang atau kalah? Sambil saya main ya Bu. Ya coba sambil cerita. Jadi kita tahu. Dan dia belajar mengukur waktu. Ya, kita juga salah. Kalau ngingketin makannya itu mepet dengan jam makan. Kita udah tahu. Kita sendiri kalau main game paling enggak butuh 15 menit. Jadi sebelum makan jam 1, jam setengah 1 tuh kita udah ingetin. Jadi dia punya rentang waktu cukup untuk menyelesaikan gamenya dan tidak buka game baru. Karena sudah mau makan. Itu ya. Jadi kita ada interaksi maka anak itu tidak akan adiksi. Namun kalau kita lepas interaksi, baru anak kita jadinya magnetnya full ke hiburannya. Magnet yang full pikiran dia ke hiburannya itu meningkatkan egoisme dan emosi keterlekatan. Baru itu menjadi adiksi. Jadi Bapak Ibu rekan sekalian, mohon interaksi dengan anak. Gadget itu hanya alat, materi dan konten juga adalah bantuan untuk
hiburan, atau pendidikan. Tidak di luar itu. Atur waktunya dan tips kalau habis pakai gadget untuk online belajar, jangan lupa habis itu anak dibawa melihat keluar jendela. Jangan lupa kalau sempat anak dibawa ke udara terbuka. Supaya sensornya dia terpapar dengan alam dan lensa mata dia itu melihat benda jauh selain yang dekat, menetralisir cahaya yang masuk dengan cahaya alam. Ya, semoga ini membantu untuk kita tidak ketakutan dengan gadget lagi.